Standby ya. Rekor. Aduh, gak enak. Aduh. Sobat Future, akhirnya lampunya nyala nih ya. Setelah tadi studionya gelap, dingin, dan menyeramkan. Akhirnya Dimas bisa menyapa kamu semua di layar kaca. Sobat Future, kembali lagi bersama Dimas di Singkat Cerita. Cerita singkat, informasinya tepat. Oke, setelah tadi gelap-gelapan, Sobat Future, kayaknya hari ini kita ada yang beda nih ya. Kita akan membahas satu genre, asik, genre yang mungkin bikin kita merinding, mungkin bikin kamu semua jadi takut nontonnya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena di episode spesial hari ini kita akan membahas 4 rekomendasi film horor, tapi bukan cuma horor secara hantu-hantu ya, tapi ada horor psikologi, ada horor yang mantep banget ditonton sendirian, ada yang nggak boleh ditonton sendirian. Pokoknya ini wajib masuk rekomendasi film yang kamu tonton di akhir pekan ini. Siap Sobat Future? Mudah-mudahan kamu nggak nonton episode ini sendirian ya. Kita akan mulai langsung di trailer film yang pertama. Ada siapa? Ada apa? Kita langsung cek yuk. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem Pasti di Sobat Future tahu jadi semua nggak ya dapet remisi. film ini. Maafin Ya. Bapak ya. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Bener. Abi mana? Oke. Settingnya ada di rumah tahanan ya. Wow. Dari scoring trailernya aja bikin kita deg-degan nontonnya ya. Iya, katanya gitu. Oke. Banyak banget artis-artis ngetop yang jadi aktor di film ini, Sobat Future. Oh my god. Wow. Wow. Ada yang bunuhin orang-orangnya. Ini baru trailernya ya. Energinya paling negatif nih. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif. Bener banget. Melakukan kegiatan yang positif. Seni ya kan? Peramas sabunan. Tetes kedes turun, nengok. Salah satu scene yang paling berkesan nih di film ini juga. Kita berusaha. I'm so shocked ya, Pasti ada Sobat orang yang Future. negatif kan. Dan orang itu bakal. Absolutely fantastic ya. Absolute danger. Wow. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Yes. Ganggu banget. Aduh anjir. Oke Sobat Future, tadi ada film Ghost in a Cell yang baru aja kita saksikan trailernya ya. Kalau misalnya kita melihat tuh 2 menit kurang ya trailernya, kamu udah bisa merasakan bagaimana atmosfer gore-nya dapat, seremnya dapat, nakutinnya dapat, apalagi kamu kalau misalnya seorang tripofobia, kamu akan ngeri-ngeri banget nih kayak Dimas gini ya. Aduh, kayaknya totally nggak berani sih nonton film ini, apalagi pas ada adegan yang tadi muncul bolong-bolong itu. Wow. Ghost in a Cell ini dirilis Joko Anwar pada tahun 2026 ini ya Sobat Future, dan ceritanya itu berlatar di lapas Labuhan Angsana ya, yang sejak kedatangan napi baru namanya Dimas nih ya, satu persatu para napi itu tewas secara mengerikan ya. Dan usut punya usut ternyata mereka semua itu diteror sama satu entitas gaib yang mengincar para napi yang punya aura negatif atau aura gelap gitu. Wow, sadar ketika nyawa mereka diancam ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba berbuat baik nih Sobat Future semuanya ya. Mulai dari gotong royong, tolong menolong, semua musuh yang tadinya berantem sering, aduh bilangnya apa ya, semuanya yang sering adu pukul gitu ya, akhirnya semuanya damai untuk menghindari si entitas gaib ini. Nah,
Entitas gaibnya siapa? Itu tadi yang diperankan sama Aming ya, Sobat Sicar semuanya. Ujung-ujungnya, pokoknya semua pihak yang tadinya musuhan terpaksa bersatu untuk bertahan hidup dan melawan sistem korup sekaligus menghadapi teror gaib yang sangat mengerikan di tempat tahanan itu. Oke, kalau misalnya Dimas boleh ulas sedikit ya, film ini pasti menarik banget ditonton karena semua cast-nya luar biasa ya. Dimulai dari Aming nih yang berperan sebagai Toke yang paling terkenal tuh ya. Sampai karakter Toke ini dibikin museumnya sendiri loh di Jakarta pada saat itu teman Sobat Sicar. Abimana, Arya Setia sebagai Anggoro, lalu ada Tora Sudiro, lalu ada Kiki Narendra, ada Brown Pellery, Morgan Oy, sampai aktor muda ya, ada Andy Arfian yang akting mereka tuh dijamin bikin kita emosi tuh ngelihat perjalanan mereka di sel gitu. Nah, ada fun fact-nya nih ternyata Sobat Sicar, kalau film Ghost in a Cell karya Joko Anwar ini prestasinya sudah sangat mendunia ya. Sebelum rilis di Indonesia, film ini sudah rilis dulu trailernya dan sudah tayang di ajang Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Gimana nggak keren coba? Karya masterpiece-nya Joko Anwar memang satu ini patut diperhitungkan dan wajib jadi tontonan wajib kamu ya. Dan yang pasti film ini juga laris manis di pasar internasional ya Sobat Sicar. Nggak main-main karena hak tayang globalnya sudah sukses dibeli total 86 negara di seluruh dunia ya. Jadi seluruh dunia juga akan penasaran nih seberapa spooky, seberapa gore film horor karya Joko Anwar yang satu ini. Tapi kalau misalnya dilihat trailernya, memang seserem itu sih. Sampai sekarang Dimas masih inget banget scene-scene yang nggak mau Dimas spoil pokoknya ya sama semua. Oke, kita punya rekomendasi yang kedua nih. Ada apa ya? Kita lihat dulu trailernya kali ya Sobat Sicar. Ini dia. Sola yang tadinya menjadi tempat praktek bapaknya. Oke, karya D Company, Sobat Sicar semua. Dari Umbara Brothers Film. Lagaknya seperti Ustadz. Ngasih Ngambil musola ke setting pasar. tahun 1988. Kamu harus hati-hati di sini. Karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Oh my god. Setelah kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Film terserem yang pernah pindah ke rumah Mas Dimas tonton ya. Secara mental, psikologi gitu. Aku nggak berani ngeliat. Dimas nggak berani lihat Sobat Sicar. Aduh. Oh my god, Sobat Sicar. Baca ta'awudz dan meludah tiga kali nih. Untuk yang Kalau beragama kamu muslim merasakan nih. kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Banyak banget ritual-ritual yang kita lihat dari trailer film ini ya, Sobat Sicar. Kira-kira ini film apa? Karya Anggi Umbara. Wow. Oke. Oh my god. Oke, ada Kanzab Sobat Sicar semuanya. Ini adalah salah satu film yang sangat Dimas rekomendasi untuk kamu semua para pecinta horor ya. Karena film ini itu menghadirkan bukan cuma urban legend-nya aja, tapi juga banyak ritual-ritual, budaya-budaya yang ada di Pulau Jawa pastinya ya. Terus juga hantunya itu, sosok gaibnya itu benar-benar menyeramkan dan bikin kita takut ya Sobat Sicar semuanya. Film Kanzab ya, rilis pada tahun 2023 kemarin, yang disutradari sama Anggi Umbara, yang diperankan sama Yasamin Jasem sebagai Rahayu, ada Tika Bravani sebagai Nining, ada Rizky Henggano sebagai Semedi, dan juga Arwendi Bening Suara sebagai Pak Sentot nih. Jadi kalau misalnya Mas boleh cerita sedikit ya, film Kanzab ini tuh bercerita tentang trauma seorang gadis bernama Rahayu yang dihantui oleh jin penunggu atau pengganggu sholat yang bernama Kanzab. Jadi film Kanzab ini bercerita tentang trauma seorang gadis bernama Rahayu yang dihantui oleh jin pengganggu sholat yang biasa kita kenal dengan Kanzab ya Sobat Sicar. Dan teror ini dimulai dari rasa sakit hati dan dendam akibat sang ayahnya
ayahnya Rahayu ini dituduh sebagai dukun santet di kampungnya sendiri. Dan di tengah sosial yang berat ini, Rahayu mencoba mencari kedamaian batin dengan mempertebal ibadah, mempertebal iman ya. Tapi traumanya itu terlalu dalam nih, sampai akhirnya dia jadi nggak khusyuk dalam beribadah ya Sobat Sicer. Ini adalah film yang membuat psikologi kita tuh benar-benar kena banget. Kalau misalnya kamu nonton ini sendirian, ini dijamin ya 1000% kamu agak takut-takut kalau di rumah sendirian. Film karya Anggi Umbara yang satu ini bukan cuma menyajikan horor supernatural aja ya Sobat Sicer, dan berhasil juga mengemas perpaduan antara teror mistis dengan isu sosial yang sensitif serta latar belakang kelam sejarah Indonesia. Kalau misalnya tadi kita lihat ya, warna dari film ini tuh sangat gelap ya, dark blue gitu. Sinematiknya juga bagus banget dan memberikan ambience horor yang horor banget. Paham kan ya Sobat Sicer, horor yang horor banget bikin kita takut kalau misalnya nonton ini sendirian. Oke Sobat Sicer semua, tadi Dimas sudah berikan 2 rekomendasi film horor ya, yang baru 2 aja udah seserem itu ya. Gimana nanti 2 lagi? Pokoknya 2 film horor rekomendasi yang akan Dimas kasih ke kamu semua harus ditonton. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Singkat Cerita, cerita singkat, informasinya tepat. Kembali lagi bersama Dimas di Singkat Cerita, cerita singkat, informasinya tepat. Tadi Dimas sudah berikan 2 rekomendasi film Indonesia ya, Sobat Sicer semuanya. Nah, 2 rekomendasi film yang satu ini itu berasal dari luar negeri. Dan ini wajib banget masuk ke dalam watchlist kamu setelah ini ya. Kita lihat yang pertama, yang ketiga ini ada apa? Kita lihat yuk trailernya. Have you ever actually flirted with Nikki? Ini jadi salah satu film horor yang lagi viral saat ini ya, Sobat Sicer semuanya. I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime. Kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak ada yang horor ya dari beberapa second pertama ya, beberapa detik awal. Oke, apa itu? Apa tuh tadi? One Wish Willow ya? Apa yang dia pegang ya? Nikki for me, love me more than anyone in the entire world. I love you Dari sutradara Carrie Baker. Only the branch of a willow tree could conjure. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Goreng ada setelah ini. Nikki? So creepy. I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. Sobat Sicer semua. So she's just stuck like this forever? Instant horror classic. Ya. As long as I live. Nuansanya sangat disturbing ya. Disturbing juga pastinya. Oke Sobat Sicer semuanya. Ada film Obsession nih yang lagi viral di 2026 ini. Ini salah satu film yang wajib banget kamu tonton ya. Bukan cuma film horor yang bukan yang hantu-hantu ya, bukan yang gaib-gaib, tapi ini tentang ilmu hitam ya, Sobat Sicer semuanya. Jadi film ini diproduksi oleh Blumhouse Production dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Dan film bergenre horor psikologis atau supernatural ini tuh dibintangi sama aktor Michael Johnson sebagai Baron Bear Bailey dan juga Indy Navarrete sebagai Nikki Freeman. Nah ceritanya Sobat Sicer semuanya, Baron alias Bear, Michael Johnston ini memendam cinta mendalam pada Nikki nih. Dia frustasi karena sedikit ditolak ya. Pengennya jadi teman aja nih sama si Nikki. Tapi setelah dia datang ke satu toko kristal di kotanya, dia membeli satu dedalu ajaib yang bernama One Wish Willow. Dan akhirnya One Wish Willow itu tuh diketahui dia bisa mewujudkan
keinginan para pemutus atau pematah kayunya gitu. Saat mengantar Nicky pulang, Sobat Sitcher, di suatu malam, Bear itu mematahkan ranting tersebut dan meminta agar Nicky untuk tidak mencintai siapapun selain dirinya tuh, untuk ngedapetin cintanya si Nicky ini. Ternyata terornya dimulai di situ, Sobat Sitcher. Dan semua cerita tentang kehororan film ini, psikologis kita juga sedikit terganggu ya ketika ngelihat bagaimana seorang Nicky akhirnya obsesi sekali terhadap si Bear ini. Kalau misalnya kamu membayangkan ya, ada satu orang yang terlalu obsesi dengan orang yang dia suka, itu kan pasti biasa aja dong. Nah ini sangat mengganggu mental kita, psikologis kita, dan out of our expectation ya dalam satu judul Obsession ini. Dan saat Bear menyadari kengerian ini, dia tuh mencoba untuk membatalkan permintaannya ya Sobat Sitcher. Sayangnya peraturan jimat tersebut tadi yang kita lihat di trailer ya, menyebutkan kalau permintaannya itu hanya bisa dibatalkan jika sang Bear itu meninggal dunia. Wow. Jadi Sobat Sitcher semua, film Obsession ini mendapatkan rating dari Rotten Tomatoes sebesar 94% dan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah film horor luar negeri ya yang ada di dunia. Tuh, saking kerennya ya Sobat Sitcher. Jadi lewat sajian teror psikologis yang seger dan gila ini, alih-alih mengandalkan hantu atau jump scare tradisional, film ini tuh menghadirkan ketegangan murni lewat acting fenomenal dan juga hubungan friendzone yang nggak kita bayangkan sebelumnya. Kamu pasti penasaran ya, apalagi anak-anak muda kayak Dimas, kayak kamu semua ya, Sobat Sitcher semua. Dan pastinya ada sindiran-sindiran sosial yang dibalut secara halus lewat ya pergaulan anak-anak muda di film Obsession ini. Menakutkan ya karena satu obsesi kita terhadap orang yang kita suka. Nggak kebayangkan Sobat Sitcher semuanya ketika kamu obsesi sama satu orang, semuanya jadi berantakan tuh karena obsesi kamu gitu. Jadi ini salah satu film yang wajib banget kamu tonton ya. Apalagi film ini juga banyak ngasih kita pelajaran ya tentang bergaul, tentang cara menyayangi dan mencintai orang yang kita suka. Intinya atmosfer film ini dijamin akan membuat mental kita tuh merinding sekaligus terpaku di depan layar dari awal sampai akhir. Gitu pokoknya ya. Oke, itu tadi film yang ketiga. Kita akan cari tahu lagi film terakhir yang Dimas rekomendasikan ke kamu ini apa ya? Ada apa? Kita lihat trailer yang keempat berikut ini. Oke. Dimas tuh agak takut kalau misalnya ngeliat yang jump scare kayak gini ya Sobat Sitcher ya. Aduh, ada apa itu? Ada apa itu? Oh my god. Jadi berlatar tempat di sebuah tempat terpencil di Irlandia ya, Sobat Sitcher semua. Oke. Dari scoringnya juga kita bisa merasakan dari trailernya ini udah menegangkan, menyeramkan. Oke. What about the honeymoon suite? It's always locked. Okay, from the director Audit TV. I'm getting a weird feeling. Settingnya di hotel ya Sobat Sitcher. Seperti hotel tua nih. The honeymoon suite. Waduh. Itu yang bikin serem tuh Sobat Sitcher. Scoringnya luar biasa. Ada Adam Scott. Oke, wow. Ada ritual apa tuh di dalamnya ya? Oh my god. Kalau misalnya kamu sedang mencari film horor yang bukan sekedar mengandalkan jump scare ya, Hokum bisa jadi salah satu pilihan yang wajib banget masuk daftar film horor di akhir pekan kamu. Tapi yang pasti kalau misalnya kamu nonton film ini, lagi-lagi Dimas kasih tahu ya, jangan sendirian Sobat Sitcher. Karena ini sangat menegangkan ya.
Film garapan sutradara Damian McCarthy ini dibintangi sama Adam Scott nih dan juga Florence Ardach dengan premis yang langsung mengundang rasa penasaran. Karena di awalnya tadi dia itu seorang penulis ya dan juga menulis cerita yang belum ada endingnya. Jadi ceritanya mengikuti Om Bowman, seorang penulis yang datang ke Irlandia untuk menaburkan abu jenazah kedua orang tuanya sekaligus mencari ketenangan setelah dihantui rasa kehilangan dan juga traumanya, Sobat Sicer. Tapi niatnya tuh dia untuk healing, ternyata dia mendapatkan satu hotel yang cukup menyeramkan ya. Karena ada salah satu kamar yang ternyata ditutup, nggak boleh ada akses orang luar untuk membukanya ya. Di honeymoon suite tuh namanya. Satu kamar itu namanya honeymoon suite ya. Kamar yang sudah lama ditutup dan dilarang untuk dimasuki siapapun. Ternyata punya satu jawaban yang menyeramkan. Sobat Sicer, ternyata di balik pintu kamar itu bersemayam sosok penyihir yang terus menuntut tumbal di hotel itu. Awalnya memang Om itu menganggap semua cerita itu cuma mitos belaka ya. Ternyata ketika dia telusuri dan dia beranikan diri untuk membuka pintu itu, akhirnya temulah jawabannya. Kalau misalnya kamu penasaran, kamu wajib nonton film ini ya. Dari segi cerita bagus banget gitu, kita dibawa seperti ini, alurnya tuh ringan banget ya. Terus sinematografinya itu indah banget gitu ya. Memperlihatkan negara Irlandia tuh ya di sebuah pegunungan terpencil. Tapi ketika kita masuk hotelnya sangat spooky gitu ya. Mungkin kamu pernah merasakan atau berkunjung ke salah satu hotel yang ternyata di luar bagus, di dalamnya agak sedikit menyeramkan. Dan di situs Rotten Tomatoes film ini juga meraih skor kesegaran sebesar 89%, cukup tinggi ya. Sementara Damian McCarthy ini kembali dipuji sebagai salah satu sutradara horor modern yang mampu mengemas cerita klasik menjadi pengalaman menonton yang segar, menyeramkan, dan juga memberikan mental dan psikis yang luar biasa setelah menonton film hukum ini. Jadi film ini membangun rasa takut secara perlahan melalui atmosfernya, scoringnya Sobat Sicer, dan juga rasa takut melalui visual yang mencekam gitu. Karena kita tadi melihat ada ritual-ritual tadi itu. Kayaknya kalau misalnya kita flashback ke beberapa film ke belakang, banyak film-film di Eropa sana yang punya ritual-ritual berkaitan sama penyihir itu sendiri ya Sobat Sicer. Dan intinya film ini sangat meninggalkan kesan yang cukup baik untuk para pemirsanya, untuk para penikmat filmnya. Oke Sobat Sicer semuanya, 4 film tadi itu menunjukkan kalau film horor terbaik bukan soal hantu-hantu yang menyeramkan ya, tapi juga banyak horor klasik yang berkesan untuk kita tonton dan juga untuk kita nikmati. Tapi nggak sendiri ya pastinya ya. Karena Ghost in a Shell tadi menawarkan horor psikologis khas Indonesia banget ya. Dia juga menceritakan gimana kondisi pada saat itu ya. Dan juga Kanzab nih menghadirkan horor psikologis dan mental yang sangat menyeramkan ya untuk ditonton sendirian. Jujur film Kanzab ini Dimas tidak rekomendasikan kamu untuk nonton sendirian di rumah ya Sobat Sicer. Dan kita beralih ke film Obsession dan juga film Hukum ini sebagai horor klasik yang patut banget kamu tonton, kamu nikmati sama-sama, kamu telaah alur ceritanya seperti apa dan bagusnya di mana ya, tapi tetap meninggalkan kesan yang sangat menegangkan tuh dua film itu. Jadi kalau misalnya kamu ingin menonton film horor klasik, silahkan tonton film Obsession dan juga Hukum. Kalau misalnya kamu tertarik juga untuk rewatch film Indonesia yang berkesan, ada Ghost in a Shell dan juga Kanzab, Sobat Sicer. Oke Sobat Sicer semuanya, Dimas pamit ya. Nanti kamu harus saksikan Singkat Cerita hanya di TVRI Sulawesi Tenggara dan juga di platform YouTube-nya TVRI Sulawesi Tenggara. Dimas pamit, bye-bye. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak? Closingnya apa mau diulang lagi Mbak? Oh udah cukup.